Balik lagi bersama saya di channel Anmir. Kali ini kita akan membahas atau mereview anime Dukun-Dukun Cabul dan Mesum, kalau kata pesulap merah. Dukun-dukun cabul ini memperkaos setiap gadis-gadis cantik dan kawaii yang dia temui. Tanpa lama-lama lagi, kita akan mulai dengan anime yang pertama. Anime yang pertama adalah Seimin Jutsu Zero, bercerita tentang seorang dukun yang bernama Murakoshi Shota yang berkedok menjadi seorang dokter di sekolah. Kan bangsat ya guys ya, dia dokter tapi dia menyamar jadi dukun. Tapi diam-diam ia telah mengambil keuntungan dari posisinya sebagai seorang dokter untuk menghipnotis setiap siswi perempuan yang dia suka untuk jadi budak atau pelayan untuk nafsunya. Semua targetnya berada di bawah kendalinya. Ia mulai mengubah gadis-gadis yang malang dan baik tersebut menjadi pelayan nafsunya. Langsung saja tonton full animenya Seimin Jutsu Zero. Jangan sampai kalian coli di celana. Anime yang selanjutnya berjudul Toumi Ningen The Invisible Stud, bercerita tentang seorang om-om bernama Mi yang bekerja di sebuah tempat supermarket atau Indomaret lah bahasa kita, yang sehari-hariannya tuh dia tuh bekerja. Tapi suatu saat dia tuh hokinya tuh hoki parah guys ya. Dia mendapatkan suatu pil atau obat penghilang tubuh atau penghilang raga yang terjatuh dari seorang kakek-kakek tua. Yang kakek-kakek tua itu tuh dia adalah seorang dukun. Oh tenan, dukunnya sakti tenan. Dari sangat jauh, dia berguru sangat jauh kakek tersebut. Lalu dia tuh sangat hokinya tuh menemukan pil penghilang tubuh itu. Lalu dia makan oleh Simi. Lalu dia menggunakan ajian atau kekuatannya itu untuk kejahatannya guys ya, untuk mengintip pemandian air panas. Kita dapat para wanita yang cantik-cantik dan gadis-gadis kawaii. Lalu dia memperkosanya. Dan lalu ia juga pergi ke sekolah-sekolah khusus perempuan untuk mengintip perempuan. Lalu diajak diesek-esek. Wah, ini pamen ki dukun jahat ini. Oke. Anime yang ketiga berjudul Subarashiki no Koka no Kosakita, bercerita di sebuah ujung dunia yang sangat jauh terdapat negara kecil yang bernama Ovon. Karena pemerintahan yang salah dari penguasa sebelumnya, Siriknan, wilayah jatuh dalam kehancuran dan ekonomi yang runtuh. Orang-orang banyak berimigrasi pindah tempat ke negara Ovon sedang mengalami krisis serius. Putri negara Ovon, Ariadne, merencanakan sesuatu untuk membangkitkan negara Ovon yang hampir mati dengan cara membuat industri esek-esek. Putri telah menguatkan dirinya untuk menjadi pekerja nafsu komersial beserta pelayan pribadinya demi bertahan hidup membangkitkan negaranya. Jadi ini kan cerita ini itu bukan di oleh dukun ya guys, tapi karena kesulitan ekonomi sehingga mengakibatkan putri kerajaannya yang bernama Ariandre, putri kerajaan Ovon, menjadi budak esek-esek. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan Subarashiki no Koka no Kosakita. Anime yang selanjutnya adalah Sumaga Onsen de Circle Nakama no Nikubenki ni Nata no Desu ga. Judulnya saja sudah panjang guys, sampai ngos-ngosan. Anime ini bercerita tentang Ayaka dan Endo yang baru saja menikah, dan dia itu nongkrong dengan teman-temannya, mabuk-mabukan ya guys. Nah, si Endo ini sangat ceroboh sekali guys, sampai membiarkan dia itu bercerita sambil mabuk-mabukan, sambil ngopi-ngopi, sambil menceritakan pengalaman-pengalaman buruknya beserta teman-temannya pada masa lampau. Jelas lah guys, bodoh banget
cerita sambil mabuk, dan sampai akhirnya si istrinya itu dipengaruhi oleh alkohol dan akhirnya diewek oleh teman-temannya ya guys ya. Waduh, bodoh kali si Endo membiarkan si Ayaka yang kawaii, yang bodinya digarap oleh teman-temannya ya guys ya. Bagaimanakah kisah selanjutnya daripada anime ini? Tonton Sumaga Onsen di Circle Nakamano di Nipeken Kini Natano Deska. Oke. Anime yang selanjutnya masih bersekitar pada dunia perdukunan atau dunia orang-orang sakti yang berjudul Inkau Koushi no Saimen Seikatsu Shidoroku, sebuah buku catatan bimbingan ajaib yang didapatkan oleh seorang guru di sekolah swasta yang bernama Senao. Buku itu dapat membuat orang melakukan apapun atas dasar bimbingan hidup. Buku itu harus ditulis langsung oleh pembimbing dan menunjukkan pada target yang diinginkan. Misal, aku ingin cewek itu untuk melayani saya di malam hari. Efeknya hanya berpengaruh untuk tindakan seksual atau tindakan tindakan bejat. Nah, di sekolah tersebut ada seorang wanita yang bernama Megumi yang menjadi primadona yang nantinya akan ditargetkan untuk menjadi pelayan dari seorang guru bejat di sekolah tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari anime Inkau Koushi no Saimen Seikatsu Shidoroku, dan bagaimana pula nasib dari Megumi yang akan menjadi bahan yang sangat malang? Saksikan hanya di aplikasi kesayanganmu, Nekoboy. Anime yang selanjutnya adalah Tomei Ningen The Invisible Stud yang kedua, atau judulnya adalah Tomei Ningen Returns. Tomei Ningen kembali lagi. Kali ini ada pengguna pil penghilang yang baru yang akan menjadi rivalnya si Mei atau om-om nakal untuk memperkaos banyak wanita dengan tubuh yang tidak terlihat. Si kakek benar-benar sakti. Tenan. Dia itu punya pil banyak ya guys ya. Kali ini muncul rivalnya si Mei untuk memperkaos gadis-gadis cantik. Dapatkah para perempuan-perempuan yang akan diperkaos mengetahui siapa balik manusia yang tidak terlihat yang baru ini, atau justru tidak mengetahuinya, sama seperti kejadian si Mei yang memperkaos kira-kira 10 wanita lah. Benar-benar sakti nih si Mei nih, bukannya kayak di YouTube itu palsu semua tuh, dukun-dukun itu. Yang sakti tuh ini Mei sakti nih, bisa menghilang tanpa menghilang sangar. Ilmunya jauh ini, bisa menghilang juga nih mbah-mbahnya, mbah-mbah sakti. Oke, saksikan Tomei Ningen Returns. Wah, ini bener-bener kisah itu wapi, suara nih wapi guys, buah-bare wapi ya guys ya. Langsung saja tonton Tomei Ningen Returns di aplikasi kesayangan Anda, Nekoboy. Dadah. Anime yang selanjutnya berjudul Saimen Seido. Di saat hujan, semua siswa sekolah berkumpul di gedung olahraga. Seorang yang bernama Tanaka Hajime melakukan pidato dengan kemampuan hipnotis yang diberikan oleh seorang guru yang hebat dari puncak tertinggi yang tidak pernah tampak. Tanaka menghipnotis satu sekolah yang ada di sana. Tanaka menanamkan sugesti pada semua siswa bahwa Tanaka adalah seorang yang terpilih oleh seorang pertapa yang hebat di puncak gunung tertinggi. Tanaka mendapatkan ilmu untuk melakukan adegan mantap-mantap yang diberikan oleh gurunya, bahwa semua siswa yang telah melakukan mantap-mantap dengannya tidak dianggap selingkuh walaupun sangat kerat. Tenan real lagi. Nah, bagaimanakah sugesti yang dilakukan oleh Tanaka bisa berhasil, atau justru Tanaka yang akan gagal dan akan digebuki oleh satu sekolah
Kayaknya sih berhasil sih Tanaka sih, soalnya muka-muka jahat. Oke, saksikan Seimen Seido. Selamat menyaksikan. Anime selanjutnya berjudul Kutsujoku. Ini bercerita tentang Taitoka Yugo, seorang pria yang bekerja di sekolah khusus wanita sebagai guru olahraga. Ia memiliki kekuatan mengendalikan tubuh manusia yang diberikan oleh seorang pertapa yang hebat, yang bisa mengendalikan tubuh manusia suka hati sesuai dengan pikirannya. Namun ingatan dan kekuatan itu telah disegel oleh seorang pertapa yang lebih tinggi tingkatannya untuk agar tidak digunakan semena-mena. Dia sering dirundung, sedih guys. Taitoka Yugo sering dirundung oleh murid-muridnya sendiri dan dipandang rendah oleh murid-muridnya sendiri. Suatu ketika ia melihat mimpi dirinya di masa lalu melakukan penghinaan dan berhubungan mantap-mantap dengan seorang wanita yang kebetulan orang itu mirip dengan salah satu muridnya. Karena hal itu, ia mendapatkan kembali ingatan dan kekuatannya yang hebat di masa lalu, kembali lagi di masa depan kekuatannya yang hebat. Sekarang adalah waktunya pembalasan dendam dengan menggunakan kekuatan yang dapat mengendalikan tubuh manusia sesuka hati. Akankah Taitoka Yugo menggunakan kekuatannya untuk kebaikan atau kejahatan? Saksikan Kutsujoku.